Syaratnya apa, Ibu Ratu? Syaratnya setiap malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, kamu harus bersetubuh dengan saya seperti layaknya suami istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Eno Enoe. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan pula rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk cerita kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah kisah ritual pesugihan Ratu Ular. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya dan apa yang akan terjadi? Tidak usah lama-lama, kita masuk saja ke ceritanya Eno Enoe. Tapi sebelum lanjut, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dalam sebuah kisah yang diceritakan salah satu pelaku, sebut saja namanya Mas Rahman. Mas Rahman jadi tukang bengkel. Mas Rahman ini orang yang sangat miskin, yang tidak memiliki apapun. Mas Rahman ini sangat bisa dibilang Mas Rahman ini orang yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan istrinya Mas Rahman itu berulang kali ngutang sama warung warawiri. Mas Rahman itu pulang dari pekerjaannya, pulang lagi ke rumah, yang ada diomelin sama istrinya. Berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, dari bengkel ketemu bengkel lagi, bolak-balik terus. Tapi istrinya itu terus-terusan tidak menerima bahwa suaminya itu mempunyai penghasilan sedikit. Karena istrinya mempunyai hutang banyak sekali, sana sini dihutangin semuanya. Akhirnya Mas Rahman kebingungan bagaimana cara untuk melunasi semua hutang istrinya. Bahkan setiap sore itu warung-warung yang dihutangi sama istrinya Mas Rahman itu menagih berulang kali. Dan Mas Rahman itu semakin lama itu semakin malu dengan tingkah pola istrinya sendiri. Dan padahal Mas Rahman itu bisa dibilang seharinya itu mendapat uang itu 35.000, kadang mencapai 50.000 per harinya. Dan akan tetapi karena istrinya itu sangat banyak hutang, dan Mas Rahman ini semakin bingung. Dan setelah Mas Rahman pulang dari pekerjaannya, yaitu dari bengkel, Mas Rahman itu melihat salah satu gentong yang biasanya isi beras. Mas Rahman karena apa? Mas Rahman pulang dari pekerjaannya itu meminta makan. Pulang dari bengkelnya itu meminta makan. Akan tetapi istrinya itu tidak menyediakan makan seperti biasanya. Dan setelah Mas Rahman buka, biasa di meja makan itu ternyata semuanya kosong. Tidak ada makanan sama sekali. Dan Mas Rahman melihat ke dalam tempat masak, ke dapur, buka gentong yang biasanya isi beras, ternyata berasnya sudah kosong. Dan Mas Rahman membuka kompor, menghidupin kompor, ternyata kompornya pun sudah ludes habis. Dan istrinya pun hanya terbaring di kasur. Ditanyain itu hanya bisa menangis saja. Karena setiap sore ada yang menagih ke istrinya Mas Rahman.
Dan Mas Rahman semakin bingung, semakin pusing dengan cara apa agar saya bisa kaya raya. Dan gak lama kemudian, semakin Mas Rahman semakin pusing, Mas Rahman itu mempunyai tujuan untuk mencari kekayaan, yaitu ritual pesugihan. Salah satunya pesugihan ular tersebut. Mas Rahman memiliki teman yaitu namanya Mas Arif, dan mereka saling berkomunikasi, berbincang-bincang sama Mas Arif. Bertemu di warung, bertemu sama Mas Arif, kemudian tanya sama Mas Arif, "Rif, kamu punya kenalan atau tidak yang bisa membantu terpuruknya diri saya, karena saya ini benar-benar sudah tidak memiliki apa-apa?" Jawabannya Mas Arif itu seperti ini, ada salah satu juru kunci yang bisa mengantarkan dalam terpuruknya ekonomi. Dan Mas Arif mengasih cerita seperti itu, dan semakin lama semakin panjang mereka bercerita. Berangkatlah ke salah satu juru kunci, sebut saja juru kuncinya Pak Ratno. Kemudian mereka itu bertiga saling berbincang-bincang menuju goa yang sangat gelap, jauh sekali dari lokasinya juru kunci tersebut, yaitu goa ular. Dan mereka memasuki gua yang namanya gua ular itu, memasuki ke lorongan tersebut. Dan Mas Rahman dikasih tahu sama juru kunci tersebut yang bernama Pak Ratno, disuruh untuk membeli sesajen-sajen untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan sesajen tersebut buat si ratu ular. Dan kemudian Mas Rahman ini dikasih waktu untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam di dalam gua. Dan akan tetapi Mas Rahman ini pulang tidak membawa apa-apa. Mas Rahman justru malah minta sama keluarganya yang tadinya benar-benar menghina sama Mas Rahman, justru Mas Rahman kembali lagi minjam uang 1 juta sama keluarganya. Dan akhirnya pun diusir sama keluarganya Mas Rahman. Dan ada salah satu kenalan Mas Rahman yang barang di bengkel, namanya Mas Puji. Kemudian meminjamlah sama Mas Puji, meminjam uang 1 juta. Dan kemudian Mas Rahman berangkat lagi menuju juru kunci tersebut yang namanya Pak Ratno, Mbah Ratno ya. Dan kemudian setelah di situ mereka pun sudah mempersiapkan salah satu sesajen yang sangat banyak, dan dibawa masuk waktu itu Kemis Pon yang dimasuki sama Mas Rahman. Nah, di dalam situ Mas Rahman berpuasa, dikasih rapalan sama juru kuncinya, dan Mas Rahman dikasih rapalan untuk memanggil ratu ular tersebut di gua. Dan Mas Rahman pun disuruh berpuasa selama 3 hari 3 malam. Juru kunci mengasih pertanyaan ke Mas Rahman, "Kamu di sini harus berpuasa selama 3 hari 3 malam. Untuk apa? Untuk menunggu si ratu ular, dan bacalah mantra-mantra ini sebelum 3 hari 3 malam." Dan Mas Rahman pun mengikuti alur ceritanya juru kunci tersebut. Karena Mas Rahman kepepet hutang dan karena Mas Rahman butuh uang, tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi. Dan akhirnya Mas Rahman masuk ke gua ular tersebut. Di situ Mas Rahman
mempersiapkan semuanya sesaji di depan Mas Rahman, dan Mas Rahman berduduk sila di situ sambil membaca doa-doa yang dikasih sama juru kunci. Dan sebelum Mas Rahman kedatangan ratu, Mas Rahman itu banyak sekali gangguan-gangguan yang benar-benar agar Mas Rahman tidak kuat di situ. Berulang kali ada gangguan, sosoknya itu ada hitam gede tinggi, ada pocong, ada kuntilanak. Banyak sekali, ada angin yang tiba-tiba berada di mukanya Mas Rahman, tapi Mas Rahman tidak peduli dengan apapun yang akan terjadi. Dan tidak lama, di jam 2 malam, pas ketemu malam Jumat Kliwon, itu Ratu Ular tersebut datang menemui Mas Rahman. Pas baru 2 hari 2 malam, ditanya seperti ini, "Mas, bangun. Ini waktu sudah mencukupi buat kamu. Ada apa kamu berada di sini? Berniat untuk apa kok sampai di sini?" Jawabannya Mas Rahman, "Mohon maaf Bu Ratu, saya ini datang ke sini benar-benar membutuhkan uang, dan apapun yang akan terjadi akan saya lakukan asalkan saya bisa mendapatkan uang." Dan ratu itu pun menjawab kembali, "Baik, kalau misalnya kamu membutuhkan uang, saya akan mengasih kamu uang berapapun yang kamu inginkan, asal kamu sanggup dengan syaratnya." "Syaratnya apa, Ibu Ratu?" "Syaratnya setiap malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, kamu harus bersetubuh dengan saya seperti layaknya suami istri. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, setiap 1 tahun sekali kamu harus menyerahkan tumbal untuk saya." Dan Mas Rahman pun dengan cara itu, Mas Rahman lakukan, "Baik, apapun yang akan terjadi, intinya saya yang penting mendapatkan uang." Dan Mas Rahman pun melakukan seperti layaknya suami istri di kamarnya Ratu Ular tersebut. Dan kemudian Mas Rahman pun pulang, tidak membawa apa-apa, hanya badan kosong. Dan menjumpai lagi sama juru kunci. Juru kuncinya tersebut ditanyain, "Pak, saya sudah dijumpai sama Ratu Ular tersebut. Dan saya disuruh mempersiapkan kemenyan, kembang, serta mempersiapkan kamar kosong. Itu maksudnya untuk apa ya, Pak?" Jawabannya oleh juru kunci, "Apabila kamu untuk mempersiapkan kamar, kemenyan, dan bunga, berarti kemenyan pertama itu yang harus dibakar di setiap selesai maghrib. Dan bunga yang disuruh kamu bawa, dan bunga-bunga itu yang harus ditaburkan di seluruh area kamar. Dan nanti kalau misalnya Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, Ratu Ular itu pun akan tiba mendatangi kamu." "Oh, jadi seperti itu, Pak." "Iya. Nah, silahkan kamu pulang saja. Nanti kalau sudah ketemu malam Selasa Kliwon, silahkan kamu persiapkan apapun yang ia inginkan." Nah, beneran waktu itu pulang Mas Rahman ke rumah lagi, dan Mas Rahman menjumpai istrinya dengan mengucapkan Assalamualaikum, dan istrinya pun menjawab salamnya sama Mas Rahman dengan muka yang sangat kusut, karena sudah tahu Mas Rahman itu pulang tidak membawa uang. Tapi Mas Rahman pas ketemu
Malam Selasa Kliwon, Mas Rahman mempersiapkan kamar yang dipinta sama Ratu Ular tersebut, dan mempersiapkan kemenyan dan bunga yang dipinta di waktu melakukan seperti layaknya suami istri. Dan setelah itu betul-betul datang jam 12 malam waktu Selasa Kliwon. Dan mereka pun karena sudah menjadi suami istri, melakukan lagi seperti layaknya suami istri. Dan di situ Mas Rahman itu dengan merasa sangat kaget, karena tadinya manusia biasa, setelah semakin lama itu ular yang dipeluk, yang dicium itu ternyata ular yang sangat besar. Dan ular itu pun setelah selesai melakukan hubungan berubah lagi seperti layaknya manusia. Dan ratu itu pun ngomong sama Mas Rahman, waktunya kamu mendapatkan kekayaan malam ini. Dan Mas Rahman itu tidak menyangka bahwa bunga yang ditaburkan di lantai tersebut menjadi uang semuanya. Mas Rahman pun tidak percaya dengan adanya itu. Dan Mas Rahman mengumpulkan semuanya uang dengan mengatakan, aku kaya, aku kaya. Dan setelah selesai seperti itu, ratu itu pun menghilang dengan gak tahu kemana. Dan Mas Rahman pun memanggil istrinya, Bu, sini Bu, saya sudah jadi orang kaya, jadi orang kaya, warawiri seperti itu. Dan istrinya pun masuk ke dalam situ, ke kamar yang itu, melihat bahwa uang itu sudah berjejeran di situ, sudah kemana-mana uang muradul. Istrinya pun ikut merasa senang. Dan kemudian Mas Rahman pun langsung membeli rumah mewah. Dan semua orang yang tadinya sama Mas Rahman menjelek-jelekan namanya Mas Rahman, mencela Mas Rahman, menjelekkan Mas Rahman, semuanya pada kebingungan dengan cara apa kok bisa kaya. Ternyata Mas Rahman itu mempunyai pesugihan Ratu Ular, ritual pesugihan Ratu Ular. Dan setelah tiba 1 tahun, tidak disangka anak yang sangat disayangi, yang dikasihi sama Mas Rahman serta istrinya, ternyata buat tumbal pertama. Itu anak pertamanya Mas Rahman, padahal anak Mas Rahman itu ada 2, yang satu laki-laki, yang keduanya perempuan. Anak yang laki-laki yang pertama yang diambil, karena itu anak pertama. Baru 1 tahun, belum menikmati semuanya, anak sudah diambil. Dan setelah semakin lama Mas Rahman itu udah kehilangan anak. Dan di 2 tahunnya Mas Rahman kehilangan sosok anak yang sangat cantik, yaitu anak kedua. Dan mereka pun sangat bingung dengan apa yang terjadi. Dan Mas Rahman pun ya sudah tahu bahwa perjanjian yang sama Ratu Ular, setiap 1 tahun harus menyerah. Setiap 1 tahun harus menyerahkan tumbal. Anak pertama sudah kena, anak kedua sudah kena, nanti siapa lagi? Itu menurut Mas Rahman. Dan setelah itu Mas Rahman pun mulai pikirannya itu udah kemana-mana, mulai bingung, mulai pusing. Ini seandainya nanti di 3 tahunnya yang kena itu istri ataupun diri saya, buat apa ini uang? Guna apa ini uang? Untuk apa ini uang?
Bahkan saya sudah berjanji semuanya ini, cerita ini semuanya itu sudah berjanji sama Ratu Ular tersebut. Dan akhirnya Mas Rahman itu dulu pernah belajar ngaji di pondok pesantren. Akhirnya Mas Rahman menuju ke pondok pesantren, yaitu menuju Pak Kiai Absyori. Dan mereka pun bercerita, dan Mas Rahman pun bercerita bahwa kekayaan saya, semuanya yang saya dapatkan itu hasil dari pesugihan. Itu sangat jujur sama Pak Kiai. Dan kemudian disuruh tobat sama Pak Kiai. Lalu bagaimana dengan perjanjian yang saya janjikan kepada Ratu Ular tersebut? Saya akan selalu setia, apapun yang akan terjadi akan saya lakukan. Dan kemudian Pak Kiai pun mengasih tahu, banyaklah berzikir, banyaklah sholat, dan banyaklah baca Quran. Nanti setan akan takut. Dan kemudian Mas Rahman pun menuju Pak Kiai itu, meminta Pak Kiai untuk datang pas ketemu malam Jumat Kliwon. Itu udah ada perjanjian sama Pak Kiai. Mas Rahman pun pulang menuju rumahnya sendiri. Dan setelah Pak Kiai datang ke rumahnya Mas Rahman itu, Pak Kiai itu sudah mengeluh bahwa rumahnya itu panas, sangat panas. Kemungkinan besar karena dengan uang yang didapatkan dengan cara melakukan pesugihan ataupun ritual pesugihan. Dan kemudian Pak Kiai menyuruh Mas Rahman untuk tobat di situ. Dan Mas Rahman pun disuruh sholat 5 waktu, disuruh ngaji, disuruh tobat, pokoknya intinya disuruh tobat. Dan setelah semakin lama berbincang-bincang sama Pak Kiai, datanglah sosok ular memasuki rumahnya Mas Rahman. Ular yang sangat besar datang ke situ. Dan setelah sampai di situ dan Pak Kiai meminta garam sama Mas Rahman, dan kemudian ditaburi garam sama Pak Kiai, dan kemudian bisa hilang tanpa ada jejak di mana ular itu berada. Dan kemudian Mas Rahman benar-benar tobat. Hawanya Mas Rahman itu sangat panas, panas dan terus panas. Dan kemudian setelah Mas Rahman itu ingkar dengan janjinya si Ratu Ular tersebut, Mas Rahman itu pertama mendengar telepon dari salah satu temannya, yaitu motor yang dipinjam sama temannya, yang dipinjam-pinjamkan sama tukang ojek online, semuanya nabrak pohon dan hancur. Mas Rahman pun kaget dengan mendengar cerita tentang motornya hancur di pas waktu malam itu. Dan nggak lama lagi, di 3 harinya rumah bisa kebakar. Itu tinggal setengahnya saja, sisanya itu tinggal setengahnya saja. Rumahnya itu bisa kebakar, itu tinggal sisanya saja. Dan Mas Rahman pun merasa tobat, benar-benar tidak mau melakukan hal-hal seperti itu lagi, karena nanti yang ada akan menghabiskan keluarganya. Dan Mas Rahman pun akhirnya tobat dan menceritakan semuanya isi hatinya kepada saya. Nah, jadi seperti itu kisahnya Mas Rahman. Semoga teman-teman bisa mengambil dari video ini yang positif, dan yang negatif buang saja karena tidak berguna. Semoga bermanfaat dari kisah yang saya paparkan, kisahnya Mas Rahman ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang telah menonton channel Eno Enoe. Semoga teman-teman semua tidak melakukan hal-hal yang seperti Mas Rahman lakukan.
itu yang Mas Rahman lakukan ternyata salah besar, sudah melakukan hal yang tidak baik. Jadi saya ingatkan buat para teman-teman dimanapun teman-teman berada, jangan pernah mencoba untuk melakukan pesugihan, jenis pesugihan apapun. Semoga dari video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.